Halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone terbaik di range harga 1 dan 2 jutaan terbaik yang pastinya cocok dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini. Nah, kali ini aku masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone terbaik yang pastinya cocok dibeli di tahun 2022 ini. Nah, tetapi sekarang di range harga 3 jutaan. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone terbaik harga 3 jutaan di tahun 2022. Salah satu keunggulan yang ditawarkan Oppo A76 adalah aspek daya. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan sudah didukung dengan teknologi pengisi daya cepat Super PoC 33 Watt. Beralih ke segi layar, Oppo A76 memiliki layar seluas 6,56 inci dengan resolusi HD+ 1612x720 pixel, refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Rangkaian sektor fotografi ponsel ini mencakup dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel f2.2 dan kamera bokeh 2 megapiksel f2.4. Sedangkan di bagian depan, Oppo turut membenamkan kamera selfie 8 megapiksel f2.0 pada sebuah punch hole. Untuk aspek hardware, Oppo A76 ditenagai oleh salah satu chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut turut dipadu dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Oppo juga menyediakan fitur RAM expansion yang memungkinkan pengguna untuk menambah kapasitas RAM hingga 5GB. Mama said you're meant to burn as bright. Infinix Zero 5G mengusung spesifikasi yang cukup tinggi. Misalnya refresh rate 120Hz, chipset kelas menengah serta RAM 8GB. Infinix Zero 5G ditenagai oleh chipset Dimensity 900 besutan MediaTek. Chipset ini dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer dan dilengkapi CPU octa-core yang menawarkan kecepatan clock hingga 2,4 GHz. Beralih ke aspek kamera, Infinix Zero 5G dibekali 3 kamera belakang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel yang menawarkan zoom hingga 30 kali, kamera portrait 13 megapiksel, dan kamera bokeh 2 megapiksel. Adapun kamera depannya dibekali resolusi 16 megapiksel yang disertai dengan lampu flash LED ganda. Panel layarnya yaitu IPS LCD dengan bentang 6,78 inci dan resolusi Full HD Plus 1080x2460 pixel. Infinix Zero 5G dibekali baterai 5000 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan USB tipe C. Infinix Zero 5G mendukung fast charging 33 Watt. Redmi Note 10 Pro mengadopsi layar AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ukurannya yakni 6,67 inci dan sudah dilapisi pelindung Gorilla Glass 5. Bagian depan smartphone dihiasi dengan modul punch hole yang diletakkan tepat di tengah atas layar yang menampung kamera 16 megapiksel. Note 10 Pro dibekali dengan 4 kamera belakang yang ditampung dalam modul persegi panjang yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera telemakro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Redmi Note 10 Pro
dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 732G dengan kecepatan hingga 2,3 GHz. Kapasitas baterainya yaitu 5020 mAh dengan kecepatan pengecasannya 33 Watt. Di bagian muka, ponsel ini dibekali layar IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus 2412x1080 pixel yang mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Pada layar tersebut terdapat punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung, Realme 9 Pro dibekali 3 pengaturan kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel f1.79, kamera wide angle 8 megapiksel 119 derajat, dan kamera makro 2 megapiksel. Di sektor hardware, Redmi 9 Pro menggunakan chipset Snapdragon 695 5G 6 nanometer. Ponsel ini juga didukung dengan fitur ekspansi RAM yang mampu mengalokasikan ruang kosong penyimpanan internal hingga 5 GB untuk jadi RAM virtual. Realme 9 Pro ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33 Watt. Handphone ini menggunakan layar Super AMOLED berbentang 6,67 inci, mempunyai refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Aspek visual pada Redmi Note 11 Pro memiliki tingkat kecerahan cahaya 1200 nits. Di bagian atas layar, Xiaomi turut menyematkan sebuah kamera selfie 16 megapiksel. Sedangkan di sisi punggung ada 4 buah kamera yang mencakup kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Redmi Note 11 Pro ditenagai chipset Helio G96 besutan MediaTek. Chipset tersebut dipadu dengan RAM 6 dan 8 GB serta memori internal 128 GB yang masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 1 TB. Ditopang dengan baterai 5000 mAh, Redmi Note 11 Pro mendukung fitur pengisian daya cepat turbo charging 67 Watt yang sudah masuk dalam kotak kemasan. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to the little... Soal spesifikasi, Infinix Zero X Pro memiliki layar AMOLED 6,67 inci 1080x2400 pixel dengan resolusi Full HD Plus serta dukungan refresh rate 120Hz. Di bagian atas layar terdapat punch hole untuk menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel yang turut dibekali fitur dual flash. Sementara di bagian punggung terdapat modul kamera belakang berbentuk persegi panjang yang mencakup kamera utama 108 megapiksel, kamera periskop 8 megapiksel, serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Soal performa, Infinix Zero X Pro ditenagai chipset MediaTek Helio G95. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Infinix Zero X Pro dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, berikut dukungan fitur pengisian flash charging 45 Watt. Dengan kecepatan ini, ponsel diklaim dapat terisi daya hingga 40% dalam waktu 15 menit saja.
Nah, itulah dia 6 handphone terbaik harga 3 jutaan di tahun 2022 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.